Dengan mengingat kontinuitas dan diskontinuitas dari pertimbangan periode sejarah dan pertimbangan kultural, sekarang kita akan melihat mengapa pertimbangan pribadi juga menuntut agar kita mempelajari teologi Perjanjian Baru dengan cermat. Kita semua tahu dari pengalaman bahwa tidak ada dua orang yang persis sama. Bahkan orang-orang yang hidup dalam kebudayaan yang sama pun berbeda. Seringkali ketika kita bertemu dengan orang-orang dari tempat yang jauh atau membaca tentang orang-orang dari masa lalu, kita sadar bahwa perbedaan psikologis, emosional, dan spiritual yang ada bisa sangat besar. Kita semua memiliki pengalaman, kekuatan, ketakutan, bakat. Maka ketika kita mempelajari teologi Perjanjian Baru, kita harus memberi perhatian yang seharusnya kepada persamaan dan perbedaan di antara orang-orang di zaman kita dengan orang-orang dari zaman Perjanjian Baru. Kita akan membahas pertimbangan pribadi ini dengan mengikuti urutan pembahasan sebelumnya. Pertama, apa saja kontinuitas pribadi antara orang modern dengan orang di zaman Perjanjian Baru? Dan kedua, apa saja diskontinuitas di antara mereka? Kita akan mulai dengan kontinuitas. Dari perspektif Alkitab, ada cukup banyak persamaan di antara manusia sehingga kita bisa yakin bahwa kita dapat mempelajari dan menerapkan teologi Perjanjian Baru seperti seharusnya. Bahkan kitab suci mengajarkan bahwa semua manusia pada zaman Perjanjian Baru maupun pada zaman sekarang adalah jenis manusia yang sama. Penulis, pembaca, dan tokoh-tokoh manusia lainnya di dalam Perjanjian Baru adalah gambar Allah, sama seperti kita sekarang. Mereka rasional dan berpikir logis, sama seperti kita. Mereka bereaksi dengan sukacita dan kesedihan, persis seperti kita sekarang. Dan sama seperti kita, mereka pun adalah gambar Allah yang telah jatuh ke dalam dosa dan memerlukan penebusan di dalam Kristus. Mereka bergumul dengan dosa dan mengalami penderitaan dan kesusahan di dalam dunia yang berdosa ini. Dan mereka yang percaya kepada Kristus di zaman Perjanjian Baru mengalami anugerah pengampunan Allah serta berkat Roh Kudus dalam kehidupan pribadi mereka, sama seperti kita sekarang. Karena hal-hal ini dan banyak kontinuitas pribadi lainnya, ketika kita membaca Perjanjian Baru, kita sering dapat dengan mudah menghubungkan diri kita dengan orang-orang dari zaman itu. Misalnya, dalam Roma pasal 9 ayat 2-4, Rasul Paulus mengungkapkan perasaannya yang mendalam bagi sesamanya orang Yahudi. Demikian, "Aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus, demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, orang Israel." Ayat-ayat ini mengungkapkan pengalaman Paulus yang sangat pribadi dan emosional. Dan kepribadian manusia belum terlalu banyak berubah sejak zaman Paulus sampai zaman kita, sehingga kita tetap bisa berempati dengan perasaan Paulus. Kontinuitas pribadi seperti ini seringkali cukup memudahkan kita untuk menangkap apa yang dialami oleh para penulis, pembaca, dan tokoh-tokoh lain dalam Perjanjian Baru. Dan kita dapat menerapkan pengalaman mereka kepada zaman kita sekarang. Pada saat yang sama, sekalipun pertimbangan pribadi dalam Perjanjian Baru mengandung sejumlah kontinuitas pribadi, ada pula banyak diskontinuitas pribadi yang menyulitkan kita untuk memahami dan menerapkan teologi Perjanjian Baru. Perjanjian Baru sering berbicara kepada kelompok-kelompok orang tertentu yang sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang, sehingga kita terkadang mengalami kesulitan dalam mengaitkannya secara tepat. Kecenderungan pribadi dan emosional, bahkan persoalan-persoalan seperti usia dan gender dapat menimbulkan hambatan yang harus diatasi melalui studi yang cermat. Allah memperhatikan manusia dalam segala macam situasi kita yang berbeda, segala macam latar belakang kita yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat dari betapa beragamnya latar belakang dan betapa beragamnya kebudayaan yang sesungguhnya dibahas di seluruh Alkitab dalam bagian-bagian Alkitab yang berbeda. Dan dengan cara yang sama, begitu kita mengerti bagaimana Allah berbicara kepada orang-orang itu dalam situasi mereka, kita dapat belajar dari mereka sebagai contoh, dan kita
harus menerapkannya kembali dalam situasi kita yang berbeda sekarang ini. Tetapi yang penting adalah kita memahami prinsip-prinsip yang benar yang ada di dalam teks sehingga kita dapat menerapkannya kembali dengan cara yang benar. Sebagai contoh, dalam Efesus pasal 6 ayat 5 dan 9, Paulus memberi instruksi kepada dua kelompok orang yang spesifik. Ia berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap hamba-hambamu." Ketika sebagian besar dari kita membaca kata-kata ini, kita memperoleh pengetahuan superficial tentang apa yang Paulus katakan kepada hamba-hamba dan tuan-tuan dalam jemaat di Efesus. Tetapi pengetahuan kita tentang pergumulan yang dialami oleh saudara-saudari kita di dalam Kristus itu sangat terbatas, karena sebagian besar dari kita tidak pernah menjadi hamba atau tuan. Mereka ini adalah kelompok orang yang sangat berbeda dengan kita sekarang. Dan karena alasan ini, kita harus bekerja keras untuk mempelajari apa yang mereka alami pada abad pertama di tempat seperti Efesus. Hanya dengan cara itulah kita bisa mulai menarik paralel yang tepat untuk zaman kita sekarang dan memahami perspektif teologis Paulus yang diungkapkan dalam teks ini. Setiap kali kita berusaha memahami cara untuk mengaplikasikan perjanjian baru, kata kunci yang selalu muncul adalah konteks. Meskipun kita mungkin lebih suka jika aplikasi kitab suci itu adalah sesuatu yang sudah pasti, bahkan harfiah, namun bukan itu yang terjadi bahkan di zaman perjanjian baru. Saya selalu terkesan oleh fakta bahwa Paulus pada suatu kesempatan berkata, "Ya Timotius, kamu harus disunat demi Injil." Dan di dalam kesempatan lain, ia berkata kepada salah seorang rekan sepelayanannya, "Tidak, kamu tidak harus disunat demi Injil." Jadi, tindakan yang sama bisa benar atau salah tergantung pada latar kebudayaannya. Dalam kasus yang pertama, Timotius, kamu harus disunat agar kita dapat menjangkau orang Yahudi. Maka itu dilakukan demi Injil. Dalam situasi yang kedua, yang saya yakin berbicara soal Titus, Paulus berkata, kamu tidak usah disunat karena mereka yang menginginkan agar engkau disunat mengira bahwa sunat harus dilakukan untuk memperoleh keselamatan. Dan hal itu akan bertentangan dengan Injil. Maka kita perlu betul-betul mengerti seperti apa situasi kebudayaan yang sedang dihadapi dan bagaimana prinsip-prinsip Alkitab berlaku untuk situasi itu. Orang yang sehat dan yang sakit, orang yang cacat, yang kuat, yang lemah, yang kaya, yang miskin, yang tua, dan yang muda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara perempuan, dan laki-laki pada zaman perjanjian baru harus berpegang pada teologi perjanjian baru dengan cara-cara yang sesuai untuk zaman mereka. Sampai batas tertentu, faktor-faktor pribadi ini akan selalu mempengaruhi cara kita mengaplikasikan teologi perjanjian baru kepada zaman kita sekarang. Dan pertimbangan-pertimbangan pribadi ini mendorong kita semua untuk mempelajari perjanjian baru dengan rajin. Dalam pelajaran ini, kita telah membahas mengapa seorang pengikut Kristus harus mempelajari teologi perjanjian baru. Kita telah mempelajari inspirasi dan otoritas perjanjian baru, dan telah melihat bahwa kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk belajar, karena perjanjian baru dihembuskan oleh Allah. Kita juga telah membahas bagaimana kontinuitas dan diskontinuitas dari periode sejarah, kebudayaan, maupun pribadi antara zaman perjanjian baru dengan zaman kita sekarang menuntut kita untuk berusaha sungguh-sungguh untuk memahami dan menerapkan teologi perjanjian baru. Perjanjian baru adalah jenis kitab yang patut untuk menerima perhatian yang jauh lebih besar daripada sekedar pandangan sekilas. Sebagai firman Allah bagi gerejanya, kita harus siap untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk memahaminya sebaik mungkin. Kita akan berfokus pada beberapa cara yang penting untuk mencapai tujuan ini dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan kita akan melihat berulang kali mengapa kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempelajari teologi perjanjian baru. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate.
was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.